Logika berpikir yang sederhana. Selamat datang di channel Simple Logic. Dalam video kali ini kita akan mencoba membuat jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer yang terbaru. Sebenarnya nggak terbaru amat ya. Ini menggunakan versi 8.2 kalau nggak salah. Nah, mari kita cek. Nah ini versi 8.2.1. Dan ini masih relevan sampai hari ini. Maksudnya masih sama, kurang lebih sama dengan versi 8.3. Jadi video ini masih sangat relevan jika ingin dipraktekkan menggunakan versi paling baru sekalipun. Oke, jaringan yang akan kita buat cukup sederhana. Kita hanya akan menggunakan 2 router dengan 2 jaringan lab yang saling terhubung dan saling bisa terkoneksi. Oke, kita coba dulu menggunakan router yang ini. 4331. Oke, kita bikin 2 router. Oke, 2 router 0 dan router 1. Lalu kita punya PC. Ibaratnya ini di lab A. Lalu satu PC lagi di lab B. Jadi ini lab A, lab A. Oke. Dan di sini adalah lab B. Ini saya nyoba pakai satu PC saja ya. Untuk PC yang lain pengaturannya nanti sama, bisa di copy. Oke, berarti ini sama, ini router untuk lab A dan ini router untuk lab B. Oke, sudah bisa diperhatikan ada 2 jaringan. Oke, kita tambahkan catatan dulu agar enak. Untuk di lab A, IP yang digunakan nanti IP lab A digunakan adalah 192.168.0.1/24. Oke, ini untuk lab A ya. Untuk lab B kita gunakan 192.168.1.1/24. Oke, sudah ya. Nah, untuk masing-masing router penghubungnya kita gunakan untuk IP router 1 IP router A, IP-nya adalah 192.168.100.1/30. Kenapa menggunakan /30? Karena dengan menggunakan /30 kita bisa meminimalisir koneksi maksimal adalah 2 IP. Yaitu dia kombinasinya dengan 192.168.100.2/30. Oke, sudah. Nah, kita sudah punya IP-nya masing-masing. Lab B IP-nya ini, lab A IP-nya ini. Oke, udah ya. Ini IP dari router. Apakah ini masih kurang? Tentu masih kurang. Jadi kalau IP dari router itu sebenarnya kita menggunakan nanti 2 IP. Contohnya gini. Oke, kita sambung dulu ya, biar nggak bingung. Menggunakan kabel strike. Ya, ini strike, chopper strike. Kalau ini cross, kita menggunakan strike. Konekkan ke fast ethernet. Di sini kita pakai gigabit 01 ya, 0/0/1.
Sama, di sini juga pas Ethernet menuju gigabit Ethernet 0/0/1. Antar router kita juga sama tetap menggunakan Strike. Dengan teknologi terbaru, sekarang perangkat dengan jenis yang sama menggunakan Strike. Termasuk beberapa laptop di tempat saya juga menggunakan Strike. Malah kalau dipasang kabel cross tidak bisa. Karena crossingnya sudah berada pada chipset LAN-nya. Jadi sudah menggunakan Strike. Oke. Nah, bisa dilihat koneksinya menggunakan dua kabel ya. Berada di 0000 dan 001. Artinya di sini IP-nya juga dua. Ini port 0 kita menggunakan 192, sedangkan port 1 kita menggunakan 192.168.0.254/4. Oke, sudah. Terus yang ini sama, nolnya menggunakan ini dan port satunya nanti menggunakan 192.168.1.254/24. Oke, bisa diperhatikan ya perbedaannya. Nah, ini kan masih merah ya. Ini semua masih merah. Masih belum terhubung, meskipun secara jaringan ini sudah terhubung, secara kabel sudah terhubung, fisiknya dia terhubung, tetapi pengiriman datanya masih gagal karena perlu disetting IP address-nya. Kita mulai dari pengaturan IP address dari PC-nya saja dulu. Oke. Nah, kita gunakan tampilan visual ya, biar tidak bingung. Nah, yang cukup eh, apa ya gimana ya? Yang cukup menarik di sini, cukup menarik. Settingan gateway dengan settingan IP-nya berada di tempat yang berbeda. Untuk settingan gateway ada di setting di global setting seperti ini gateway. Gateway-nya adalah IP dari router A yang ETH1 ya. Bukan ETH0, ETH1. Gateway-nya berarti 192.168.0.254. Untuk DNS-nya terserah ya, bisa diisi suka-suka. Sekarang pas Ethernet-nya gunakan IP ini. Lab A mulai dari angka 1 sampai 253 karena 254 sudah dipakai oleh router. 192.168.0.1 subnet pasnya 255. Oke, sudah. Ini sudah selesai. Lalu PC Lab B sama settingnya. Gateway-nya IP router B yang gigabit 1 ya. 192.168.1.254. DNS-nya juga terserah. Fast Ethernet-nya 192.168.1.1 sesuai dengan alamat yang kita sepakati tadi. Oke, sudah. Antar PC ini dua-duanya sudah disetting. Sekarang setting routernya. Kita gunakan config juga. Kita setting yang 01 sesuai dengan yang kita tulis tadi, yaitu 192.168.0.254. Oke, subnetasnya 255.255.255.0. Oke, apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa kok belum? Karena port 0 gigabit Ethernet 0/0/1 ini belum aktif. Caranya mengaktifkan bagaimana di sini? Ada centang on. Nah, di sini baru dia di state to up. Nah, ini baru hijau. Perhatikan. Baru hijau.
Kalau ini di off kan, maka dia merah. Jadi pastikan ini kondisinya on. Oke, sekaligus kita setting yang 0.0.0.0 di gigabit Ethernet. Kita samakan dengan yang ini, yang 0. 192.168.100.1. Karena kita pakai slash 30, berarti di sini 248. Maaf, 252. Ya, sudah. Satunya sama. Ini kita setting sesuai dengan settingan 01, settingan 1 sama 192.168.1.254. Oke, subnet masknya sudah sesuai dan sekarang dinyalakan hijau. Oke, yang 0/0/0/0 sama dengan yang ini, yang 0 192.168.100.2. Di sininya 25. Nyalakan. Oke, sudah selesai settingnya. Coba perhatikan, semua kabelnya sudah berwarna hijau. Secara teori, dia sudah bisa saling kirim data. Kita coba. Oke, perhatikan di sini masih kosong ya. Masih kosong, kita coba dulu. Dari PC ke router. Sukses. Dari PCB ke router. Sukses. Dari router ke PC. Sukses. Dari router B ke PCB. Sukses juga. Oke, delete. Sekarang dari router ke router. Dari router menuju ke router. Pilot. Coba lagi. Dari router 2 ke router 1. Sukses. Coba lagi. Nah, sukses ya. Sukses, sudah sukses. Jadi dari PC ke router sukses. Dari router ke router juga sudah sukses. Router ke PC juga sudah sukses. Pertanyaannya, dari PC to PC, kira-kira sukses enggak? Jawabannya adalah tidak. Pasti gagal. Kenapa? Padahal PC to router sukses, router to router juga sukses. Kenapa kok gagal ke sininya? Karena di router ini kita harus setting satu hal lagi, yaitu routing. Di dalam router, fungsi utamanya memang melakukan routing. Coba perhatikan. Cara mengisinya adalah di dalam tab network. Ini artinya adalah network yang ingin kita tuju, yaitu IP dari lab B. Perhatikan, ini router A. Kita ingin menuju ke lab B, ya, berada di router B. Networknya kita isi 192.168.1.0. Terus subnet masknya kita isi 255.255.255.0. Oke, next hop ini diisi dari alamat router yang terkoneksi dengan router kita. Jadi kalau ini kita settingnya router A, maka ini diisi alamat dari port yang terhubung ke router A. Dari router B yang terhubung ke router A, yaitu port 0. IP-nya adalah 192.168.100.2. Perhatikan ya. Artinya, ini adalah ketika kita ingin menghubungi alamat IP 192.168.1.0, 0 ini artinya mulai dari angka 1 sampai 254, karena kita menggunakan max dengan angka ini. Jadi kalau kita ingin menghubungi alamat IP ini, maka lewatnya adalah router dengan alamat IP ini. 192.168.100.2, yaitu router B. Kita tambahkan. Apakah ini saja cukup? Coba kita tes dari lab A ke lab B.
gagal. Kita coba tes lagi. Dari lab A ke lab B, gagal. Kenapa? Karena yang baru kita setting adalah router A. Ya, router B belum kita setting. Sama. Jika ingin menghubungi 192.168.0.0 alamat IP lab A, oke. Max-nya adalah 255.255.0. Next hop-nya adalah IP dari router A, dari port yang terhubung ke router B, yaitu 192.168.100.1. Kita tambahkan. Oke. Jadi routing statusnya kita sudah buat di kedua routernya. Mari kita coba dari lab A. Sukses. Oke. Jadi kita harus mengisikan routing statik di kedua router. Kalau pengen menghubungi lab A, maka lewatnya router ini. Kalau pengen menghubungi lab B, maka lewatnya adalah router B. Itu saja untuk jaringan sederhana pada pertemuan kali ini. Jaringan ini bisa disesuaikan dengan kondisi jaringan masing-masing. Sekian dan terima kasih.